Saya mau berbagi tips apa yang saya lakukan hingga saya bisa sembuh dari asam lambung. Sebenarnya ini video sambungan dari yang tahun lalu saya sudah sembuh dari asam lambung dengan satu obat herbal yang tradisional yang dapat saya peroleh itu di pasar. Namun ini beberapa kali diminta orang dan bahkan ada yang mengalami keracunan, yaitu gala-garu, dan ada yang sembuh, dan saya buktinya sudah sembuh. Saya tidak tahu apakah karena gala-garu, apakah karena pola pikir, apakah karena pola makanan yang saya lakukan, atau karena semua obat yang saya konsumsi secara herbal. Awalnya saya terkena asam lambung ini sudah ada gejala pada saat saya kuliah pada tahun 2007 sampai 2010 sudah mulai terasa, namun saya abaikan semua. Dan saya lanjut bekerja tahun 2012 sampai 2013 saya distabat. Waktu itu juga kurang teratur makannya, dan terulang lagi pada saat saya di Bagan Batu karena jangkauan lapangan membuat saya harus makan di satu titik, satu tempat, takut makan sembarangan. Nah, ini yang membuat saya semakin menderita, membawakan asam lambung. Dan ini membuat saya sampai pernah turun berat badan hingga 60 kilo. Nah, perasaan yang saya alami pertama, yang paling khas itu ada rasa sampai mengganjal di sekitar tenggorokan. Kemudian panas di punggung belakang sebelah kanan dekat belikatnya, kemudian menusuk sampai ke dada. Nah, lama kelamaan saya semakin terpuruk dan mengalami kecemasan yang luar biasa. Saya periksakan ke dokter spesialis penyakit dalam, tes darah, rongsen, lantas disampaikan bahwa saya menderita asam lambung yang parah. Beliau hanya memberikan resep dan harus saya konsumsi. Tidak puas sampai di situ, saya mengganti dokter spesialis yang lain, masih tetap hasil yang sama, asam lambung. Saya ganti rumah sakit dengan dokter yang berbeda, tetap menyatakan bahwa saya asam lambung. Dan sampai akhirnya saya diminta untuk ke psikiater melakukan semacam konsul dengan psikiater agar kecemasan saya tidak terulang. Nah, sampai saya dimutasi ke Sibolga, di sini saya sedikit mendapatkan perubahan. Namun karena kecemasan ini semakin tak karuan karena saya harus LDR dengan istri saya. Kembali apa yang saya rasakan itu menghantui, dan saya kembali periksakan ke dokter spesialis penyakit dalam karena ada perasaan mendengung di telinga saya, nyangkut di tenggorokan. Saya periksakan ke spesialis THT. Nah, dokter spesialis THT mengatakan bahwa saya mengalami asam lambung dan kecemasan dan memberikan resep
sama persis seperti yang diberikan oleh penyakit dalam lainnya. Nah, saya mencari alternatif lain sampai saya mendapatkan Gala-Garu tersebut. Dan ini saya konsumsi hanya 3 kali. Memang saya mengalami penderitaan pada saat meminum Gala-Garu tersebut. Pahitnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya sudah pernah meminum kulit pohon manggis. Saya pikir itu yang paling pahit, ternyata tidak. Dan saya sudah meminum daun penyambung nyawa. Saya sudah meminum perasan apa itu ya, bangun-bangun, saya nggak tahu apa istilahnya itu. Dan saya sudah mau minum rempah-rempah yang saya ambil dari berbagai masukan, tidak mengalami kesembuhan. Tetapi saya juga mengubah pola pikir saya dan pola makan saya. Saya menghindari betul apa pantangan yang menjadi penyebab asam lambung. Pertama, hindari makanan yang berbahan minyak atau goreng-gorengan. Hindari betul. Kedua, hindari yang namanya asam-asaman, buah yang mengandung zat asam seperti apel, asam, kemudian dan yang lain-lain yang ada kandungan zat asamnya. Jadi saya hanya memakan buah yang mengandung banyak air seperti buah pir, semangka sesekali, jeruk yang saya pastikan itu jeruk yang manis, sedikit asam saja saya tidak mau, dan menghindari yang namanya buah salak. Dan saya rajin olahraga. Dalam sehari mau saya 3 kali olahraga ringan-ringan saja, lari-lari, gerak-gerak di depan rumah, kemudian minum, pastikan air putih hangatnya yang bisa langsung ditelan. Dan ini saya lakukan berturut-turut sampai 6 bulan, karena saya mau sembuh. Jadi saya rutin melakukannya. Dan sampai sekarang saya tahu kalau asam lambung saya naik, pasti saya tahu apa penyebabnya. Jadi saya menyadari apa yang saya lakukan sebelum asam lambung itu naik. Misalnya telat makan. Misalnya memakan pantangannya kopi dan teh manis dingin, itu saya hindarin. Kalau itu saya minum, saya tak perlu cemas, asam lambung saya pasti naik. Jadi saya tidak perlu cemas karena saya akan meminum pantangan asam lambung. Ya, saya enjoy aja, saya nikmati, dan itu akan sembuh selama 3 hari kalau saya bawakan, saya olahraga, dan tidak menimbul kecemasan baru. Kemudian hal yang utama adalah selalu bersyukur. Mengapa kita harus berpikiran positif? Apa yang terjadi kepada kita adalah caranya kita menjaga pola makan, caranya kita berpikir positif, mensyukuri apa yang kita rasakan, melihat apa yang di bawah kita, jangan terlalu meninggi apa yang tidak mampu kita raih. Nah, inilah tips yang saya lakukan bagaimana saya lepas dari asam lambung. Semoga para pejuang GERD dan asam lambung dimanapun ikuti tips yang saya berikan. Dan satu obat yang selalu standby bagi saya apabila saya terlalu tinggi asam lambungnya, saya sebut saja mereknya, Lansoprazol.
ini selalu standby. Tetapi ini kadang 1 kali 1 bulan, kadang 1 kali 2 bulan. Karena saya tahu ketika saya minum atau memakan pantangannya, di situ asam lambung pasti naik. Tapi kalau itu sudah menimbulkan rasa sakit di badan yang luar biasa akibat asam lambung, maka itu saya konsumsi. Kalau tidak, itu akan saya tahan dan saya stop. Nah, ini tips dari saya. Lihat sekarang saya sudah sehat, saya sudah bertambah gemuk. Berat badan saya sekarang 75-76 kilo, dari yang pernah drop sampai 60 kilo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua teman-teman saya yang sedang berjuang mengatasi asam lambung. Saya yakin asam lambung bisa sembuh, bisa diatasi. Terima kasih.